Setelah kita membuat style untuk nama nasabah, nama entitas usaha, dan judul dokumen, berikutnya kita akan mulai memasukkan asumsi. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah tidak ada standarisasi ya, standarisasi global terkait format asumsi atau informasi asumsi apa saja yang perlu diungkapkan, tidak ada. Jadi ini terserah eh, pembuat, dan jika memang di perusahaan itu ada standarisasi terkait model, terkait informasi apa yang harus diinikan, ya ikuti saja yang ada di organisasi. Tapi kita di sini kita membuat eh, model yang penting rapi dan jelas. Jika memang tidak ada di organisasi tidak ada pedomannya, ya kita bisa buat sendiri. Dan tujuan asumsi ini adalah membantu pengguna memahami eh, informasi apa yang kita gunakan waktu kita membuat model. Jadi yang penting jelas dan rapi serta konsisten. Oke, kita asumsi ini akan ada beberapa informasi. Jadi akan ada asumsi terkait informasi umum, terkait em, kebijakan dividen, terkait eh, depresiasi, metode yang digunakan, berapa tahun masa manfaat fix asetnya, ya, dan itu semua asumsi. Dan kita akan buat asumsi ini dinamis ya, artinya kita kalau misalkan rubah misalkan dari eh, penggunaan aset 10 tahun, kita 5 tahun, apa dampaknya, ini tuh kita akan membuat seperti itu, kita membuat suatu model yang dinamis, kalau kita rubah inputnya, dan itu akan terlihat tercermin dalam model yang kita buat. Oke, kita buat dulu asumsi umum, informasi umum. Kita lihat di sini, kita asumsikan, kita masukkan mulai yang dari awal. Nah, ini informasi umum ini kita akan mulai dari tahun awal proyeksi. Dan tahun awal proyeksi ini merupakan tahun waktu kita melakukan modelingnya kapan. 2026, dalam hal ini 2026, dan informasi itu ada di halaman depan di sini kan. Tanggal awal model, kita asumsikan tahun awal proyeksinya 2026. Periode proyeksi, itu juga ada informasi di depan di sini, 5 tahun. Nah, 5 tahun, karena informasinya sudah ada di depan, kita bisa referencing. Kita bisa referencing. Dan eh, tahun akhir proyeksi, ini kita bisa ketik manual 2030. Hanya saja kalau kita ketik manual, kalau ini kita rubah misalkan ya, ini dari 7 tahun, dia tidak berubah. Harusnya kan ini juga berubah. Tidak dinamis dia. Jadi memang untuk yang ini, tahun awal akhir proyeksi, kita bisa buat dia dinamis dengan cara menggunakan rumus. Jadi misalkan 2026 ditambah 7 dikurang 1. Nah, ini akhir periodenya 2032. Kenapa dikurang 1? Karena 2026 itu sudah dihitung setahun. Jadi kalau ini kita misalkan 1 tahun, ya 2026 akhir 2026. Kalau 2 tahun, 2027 akhir 2027 gitu ya. Dan ini kita sudah buat dia dinamis. Artinya dia akan mengikuti input kita di sini. Input kita di sini dia akan mengikuti, misalkan ini 2026, dia juga berubah. 2026, nah kan dia berubah kan, dinamis kan. Interval periode ini tahunan. Nah, ini tahunan. Nah, ini informasi-informasi ini kita tadi ini periode proyeksi menggunakan referencing sini ya, 5 tahun. Nah, memang untuk data seperti ini yang pertama ini adalah kita ketik sendiri 2026, yang ini referencing, yang ini rumus, yang ini kita ketik sendiri. Jadi memang ada baiknya kita membedakan data-data ini. Data-data ini, apakah ini data ini input, kita ketik manual, atau merupakan rumus, atau hasil referencing. Nah, untuk eh, tidak ada kesepakatan lagi, jadi memang ini semua tergantung yang membuat model. Biasanya
Tapi ini tidak wajib diikuti ya. Biasanya untuk yang diketik manual seperti ini 2026 kita berikan dia warna biru. Nah, seperti ini. Sedangkan yang referencing, ini kan referencing dia, kita bisa beri warna dia hijau. Nah, ini. Sedangkan yang rumus seperti ini hitam seperti apa adanya. Karena ini ketikan, kita bisa buat dia seperti yang ini, yang 2026 di biru. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa. Nah, di sini ada masalah. Ini yang periode proyeksi 5, kita tidak tahu ini maksudnya apa, 5 hari, 5 bulan. Nah, ini kita bisa gunakan satuan, kita bisa masukkan tahun, cuma kita tidak bisa mengetik tahun ya, karena nanti akan merusak rumus. Maka itu kita buat yang seperti memasukkan karakter dalam sel angka. Kita kontrol 1, kita masuk ke number, ya number ini, step number, dan kita pilih custom. Dan di sini kita ketik tahun. Tutup apa? eh, Kita tanda petik karena dia lebih dari 3 karakter. Tahun ini ada 5 karakter. Kita klik OK dan dia muncul 5 tahun. Nah, seperti ini. Jadi di sini udah ada warna-warna ini, dan warna ini harus diterapkan konsisten. Kalau memang untuk eh, pengetikan manual ini biru ya, nanti seterusnya biru hanya untuk data ya. Ini kan kalau yang ini bukan data, ini kan hanya informasi yang ini, jadi kita tidak tetapkan ini warna yang ini. Nah, setelah itu agar ini terlihat lebih profesional, lebih rapi, kita bisa format dia. Misalkan kita ingin gunakan, nah ini. Jadi setiap asumsi akan diberikan seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Dan ini kita bisa misalkan buat seperti ini. Nah, ini mungkin lebih rapi. Tapi hati-hati kalau kita menggunakan ini, format kita warnanya hilang tadi kan. Nah, ini kita bisa ulang lagi berarti. Kita ulang lagi sini. Ini referencing 3 hijau. Ini tetap. Nah, ini. Nah, kita sudah membuat informasi umum mengenai PT Roda 2 Bike.